できるものなら Halo para animers yang taunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime spring terbaru kali ini, yaitu anime Masal Majikan Maskal yang sekarang udah nyampe ke episode ke-12. Atau lebih tepatnya, sekarang adalah episode terakhir dari season pertama. Nah, buat kalian yang nantinya bakal rindu pada Babang Mas adik kembarannya Saitama, nah, tunggu aja season berikutnya. Nah, langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yaps, tanpa banyak becet, langsung saja kita ke alur ceritanya. Slebeu! Di awal scene kita ditunjukin Babang Mas dan para besti, yang mana setelah berhasil mengalahkan magia lupus, Babang Mas dan kawan-kawan merayakan kemenangan dengan tanpa henti, terus berteriak bersama-sama. Dan karena tiba-tiba aja si John milik Babang Mas udah mau keluar alias udah kebelet pipis, Babang Mas pun pamit untuk pergi ke toilet sebentar. Saat Babang Mas pergi dari sana, tiba-tiba salah satu anggota Innocent Zero yaitu Selwar tiba di sana mencari Abel untuk dibunuhnya. Sel pun langsung menyingkirkan Dot dan kawan-kawan karena mereka menghalangi jalannya. Babang Dot yang marah, namun saat ia melihat wajah Selwar, entah mengapa Dot menjadi takut dan langsung terdiam. Selwar mendekati Abel dan mengolok-olok Abel karena dia tuh kalah telak dari Babang Mas, bahkan tidak bisa menjadi yang nomor 1 di Akademi Eastern. Tapi meski begitu, si Sel ini tetap berterima kasih pada Abel karena berkat dia yang telah mengumpulkan informasi tentang kepala akademi yaitu Pak Walker. Sel pun menggunakan sihirnya pada Abel, dan inilah yang terjadi. Kekuatan sihir milik Sel dapat membuat Abel mencekik lehernya sendiri. Babang Sel berniat untuk membunuh Abel karena ia tidak membutuhkannya lagi. Sel yang terus ngebacot pada Abel, namun tiba-tiba aja Babang Mas datang membawa es jeruk dan kue sus yang banyak untuk merayakan kemenangannya terhadap magia lupus. Mendengar hal itu, perhatian Sel pun langsung beralih ke Babang Mas. Dan tiba-tiba entah apa yang dilakukan Pak Sutradara. Bisa-bisanya di momen menegangkan seperti ini, seekor lalat hinggap di hidung Babang Mas. Merasa geli dengan keberadaan si lalat hingga membuatnya bersin. Saat Mas bersin, kue sus yang ia bawa malah terbang amburadul hinggap di kepala Selwar karena saking kuatnya hembusan angin Babang Mas. Dengan santainya, Mas malah meminta Selwar untuk mengembalikan kue sus yang ada di kepalanya karena dia ingin memakannya. Tapi Selwar malah menghempaskan kue sus itu ke lantai. Dan secara nggak diduga, tiba-tiba si Sel mengalami sakit kepala, yang mana ia berpikir mungkin sakit kepala yang ia rasakan disebabkan oleh Babang Mas. Nampak Selwar yang memperhatikan Babang Mas dengan seksama. Dan entah apa yang terjadi, ternyata Babang Mas adalah orang yang selama ini dia cari. Selwar kembali beralih pada Abel dan berniat untuk membunuhnya. Namun si Abel benar-benar tak berdaya di hadapan Selwar. Selwar melakukan serangan untuk mengakhiri hidup Abel. Namun tiba-tiba si Abyss Razor si taring kedua datang dan melindungi Abel dari serangan Selwar. Razor pun mengalami luka parah. Babang Mas memberinya sapu tangan sihir untuk mengobati luka Razor yang parah. Untungnya serangan Selwar tidak terlalu overpower, karena sebelum dia melakukan serangan pada Abel, Babang Mas dengan segera melempar batu ke tubuh Selwar. Dan hal itulah yang membuat serangan si Selwar berubah jalur nggak karuan, karena kalau tidak pasti si Razor udah meninggoy. Sel lalu mengolok-olok Babang Razor yang katanya
merupakan anjing peliharaannya Abel. Mendengar Cell mengolok-ngolok Razor, Babang Mas pun menjadi marah dan menghentakkan kakinya ke lantai hingga membuat lantai jadi amburadul. Lalu menyerang Cell dengan pecahan lantai yang berterbangan. Tapi dengan mudahnya si Cell menghentikan serangan Babang Mas. Dan Babang Mas bilang kalau dia akan membawa Razor ke rumah sakit. Jika Cell menghentikannya, dia akan membuatnya babak belur. Cell pun bilang kalau Babang Mas hanya punya waktu 30 menit untuk menyelamatkan nyawa Abyss Razor. Karena jika tidak bisa mengalahkannya dalam waktu 30 menit, maka Babang Razor akan meninggoy. Cell kemudian melayang di udara dan menyerang Babang Mas dengan sihir batu baranya. Tentu aja Babang Mas pasti kewalahan menghadapi kekuatan sihir milik Cell. Abel yang melihat pertarungan itu merasa kalau Mas tidak akan bisa menang melawan Cell. Abel bilang kalau seharusnya si Razor itu tidak perlu repot-repot melindungi dirinya. Mendengarnya membuat Babang Mas bilang yang mana dirinya merasa Razor bahagia dengan hal itu. Razor yang selalu sendirian dan kesepian untuk hidup saja sulit baginya. Karena itu si Razor merasa bahagia karena merasa dibutuhkan oleh Abel. Cellwar terus menyerang Babang Mas dengan sihir batu baranya. Sementara itu Mas hanya bisa bertahan tanpa bisa menyerang balik. Ngelihatnya membuat Babang Dot jadi khawatir pada Babang Mas. Dirinya yang ingin membantu, tapi ia takut Abel dan Razor akan berada dalam bahaya kalau ia ikut membantu. Jadi ia tidak bisa melakukan apa-apa selain jadi penonton doang. Cellwar yang mulai bosan kini menggunakan sihir yang lebih tinggi hingga membuat Babang Mas semakin kewalahan. Secara nggak diduga, tiba-tiba Abel ikut membantu Mas dengan sihir bonekanya. Namun dengan mudahnya Cellwar menghancurkan boneka milik Abel. Namun ia menjadi lengah dan membuat Babang Mas berhasil mendaratkan tinju di wajahnya. Cell merasa agak kagum karena Mas adalah orang pertama yang berhasil menembus kulit batunya. Cellwar lalu bertanya pada Mas tentang sihir apa yang ia gunakan. Mas lalu ngarang dan bilang kalau dia menggunakan sihir power. Babang Cell kemudian mengeluarkan sebuah cermin yang mana hal itu membuat Dot sangat terkejut. Karena cermin yang dikeluarkan oleh Cell itu adalah cermin pemantul mantra sihir. Cermin itu adalah alat sihir yang kuat yang dapat memantulkan semua jenis mantra sihir. Dengan kata lain, semakin kuat lawannya, maka semakin besar kekuatan cerminnya. Cermin itu merupakan salah satu alat sihir terkuat. Mendengarnya membuat semua orang merinding. Dot terheran-heran dan bertanya-tanya bagaimana bisa Cell mendapatkan cermin itu. Padahal cermin itu dijaga ketat oleh biro sihir. Dot lalu menyuruh Mas untuk berhenti karena menurutnya mustahil penyihir seperti mereka bisa melawannya. Untuk mengalahkan cermin itu harus dilawan tanpa memakai sihir. Menurut Dot hal itu mustahil untuk Mas lakukan. Sementara itu Cell terus menentang Mas untuk menggunakan sihirnya. Bahkan dia tuh terus ngebacot hingga secara tiba-tiba inilah yang terjadi. Tiba-tiba aja Babang Mas berhasil menghancurkan cermin itu dengan tendangannya. Melihat Mas yang berhasil menghancurkan cermin pemantul sihir itu, membuat para bestinya jadi sadar kalau selama ini Babang Mas tidak pernah menggunakan sihir. Mereka sangat terkejut mengetahui kenyataan bahwa Mas tidak menggunakan kekuatan atau energi sihir sama sekali. Karena rupanya Mas hanya menggunakan kekuatan tubuhnya saja. Cellwar nampak membersihkan pecahan cermin yang menempel di tubuhnya. Lalu sebuah tanda aneh muncul di tangannya. Cellwar bertanya-tanya apakah tanda aneh itu muncul karena ia bersentuhan dengan Mas, dan juga sakit kepala yang ia rasakan tadi muncul karena adanya Babang Mas. Dirinya pun lalu menyimpulkan kalau Mas adalah orang yang benar-benar ia cari selama ini. Setelah mengetahui hal itu, Cellwar memutuskan untuk mundur dari pertempuran.
Namun sebelum pergi, Cell tak lupa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu kepada Babang Mas. Cell pun bilang kalau dia ada urusan mendesak, jadi dia harus pergi dulu. Babang Mas sangat bersyukur si Cell pergi, karena itu artinya ia bisa segera menyelamatkan Razor dan membawanya ke rumah Atit. Abel menggunakan sihir boneka untuk membawa Razor ke rumah sakit. Razor bilang pada Mas, yaitu dirinya minta tolong agar lain kali Mas mentraktir dirinya kue sus sambil lalu berterima kasih pada Babang Mas. Dan bilang lagi kalau dirinya akan membalas utang budi itu kepada Mas. Babang Mas yang merasa masalah udah beres, namun Dot dan yang lainnya nampak memastikan kalau selama ini Mas tidak menggunakan sihir. Mereka khawatir jika Mas ketahuan tidak bisa memakai sihir, mungkin Mas bisa dikeluarkan dari akademi. Mendengarnya membuat Babang Mas jadi gemeteran dan bilang kalau dia bisa menggunakan sihir. Lalu Dot mengajak teman-teman untuk menjaga rahasia itu agar ia tidak diketahui oleh banyak orang. Mereka bertiga pun sepakat untuk merahasiakan hal itu. Namun ternyata percakapan mereka didengar oleh salah seorang siswa yang ada di sana. Siswa itu bilang akan melaporkan pada gurunya. Tentu aja mendengarnya membuat para bestie Babang Mas langsung menjadi khawatir. Namun Mas hanya santai saja dan bilang, yaitu kalau akhirnya momen itu tiba juga. Dan tanpa merasa khawatir, Babang Mas memakan kue sus miliknya. Sementara itu, Cellwar yang udah kembali ke markas Innocent Zero, dirinya melaporkan kepada orang yang ia sebut ayah, yang mana dia bilang kalau ia telah menemukan sesuatu yang hilang selama ini. Orang yang ada di balik bayang-bayang itu pun merasa senang karena merasa keinginan terbesarnya akan segera terwujud. Ia pun memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menangkap Babang Mas. Dan yaps, itulah akhir dari anime Muscle Magic and Muscle episode ke-12. Atau lebih tepatnya, ini adalah episode terakhir dari season pertama. Untuk season 2-nya sih rumornya akan rilis di bulan Januari tahun depan. Nah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi pada Babang Mas di season berikutnya, makanya pantengin terus channel Movie Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Slebeu!